Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Senin 22 September 2025, Pekan Biasa yang ke-25. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 8, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang anggap ada padanya akan diambil." Saudara-saudari yang terkasih, lampu untuk menerangi rumah merupakan salah satu kebutuhan penting di dalam setiap keluarga. Pada zaman yang sudah modern ini, masih banyak rakyat yang belum menikmati layanan listrik. Berbagai upaya dipakai untuk menghasilkan tenaga listrik tanpa mengandalkan BBM, seperti bantuan tenaga matahari dan angin. Namun demikian, masih juga ada daerah yang belum dijangkau sehingga pelita tetap merupakan sebuah andalan dalam keluarga-keluarga yang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Palestina dulu juga pernah memiliki rumah yang didesain sedemikian rupa supaya mudah dijangkau oleh cahaya pelita. Biasanya ada tempatnya dengan posisi agak tinggi sehingga orang keluar dan masuk rumah dapat saling melihat. Kalau kita perhatikan baik-baik, penginjil Matius dan Lukas sama-sama menekankan pentingnya pelita sebagai sumber cahaya, dan cahaya itu tidak boleh dipadamkan. Cahaya itu hendaknya tetap bersinar dan semua orang tetap melihat sinarnya. Saudara-saudari yang terkasih, pasti kita bertanya-tanya apa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan ini. Setiap pengikut Kristus sudah dianggap sebagai lahan untuk ditaburkan benih sabda Tuhan. Setiap pribadi boleh memeriksa batin, apakah termasuk daerah pinggir jalan, tanah berbatu, semak berduri, atau tanah yang baik. Sang penabur bebas menaburkan benihnya dan lahan memiliki komitmen untuk menumbuhkannya. Nah, pada hari ini, Yesus menghendaki agar setiap pribadi yang dipanggil untuk mendengar sabda, dia sekaligus menjadi pelaku sabda. Artinya, sabda Tuhan yang didengar tidak bisa disembunyikan seperti cahaya yang ditutup di bawah tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Pengikut Kristus yang baik tidak boleh menutup dirinya terhadap sabda yang ia telah dengar. Sebaliknya, ia harus membuka dirinya dan menjadi pelaku sabda. Penginjil Lukas dalam warta Injil tadi mengatakan, "Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah pelita yang menyinari kegelapan hidup manusia. Pemazmur berdoa, "Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Kemudian Yesus menganggap Yohanes sebagai pelita yang menyala, tetapi orang-orang Yahudi hanya mau menikmatinya saja sesaat. Firman Tuhan itu laksana terang yang menyala dan menerangi langkah kaki manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sabda Tuhan menjadi penerang untuk mengusir kegelapan dan dosa yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi sabda Tuhan itu memiliki kuasa bagi kita bukan hanya sekedar mendengarnya, tetapi melakukannya di dalam hidup kita.
Santo Yakobus dengan tepat menulis harapannya. Hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghendaki kita semua sebagai pelaku-pelaku sabdanya hari ini. Menjadi pelaku sabda berarti memberi kesaksian nyata tentang sabda Tuhan seperti cahaya pelita di dalam rumah. Maka perbuatan-perbuatan baik hendaknya dilakukan dengan komitmen yang jelas dan ketekunan untuk menghasilkan buah yang melimpah. Jangan menghalangi cahaya pelitamu atau meredupkan bahkan mematikan cahayanya. Jadilah pelaku firman. Singkat kata, jangan berhenti untuk berbuat baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hari ini sabdamu sungguh menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan karena aku telah menerima firman-Mu, maka aku berharap diriku juga menjadi pelita yang dapat menerangi hidup sesamaku. Janganlah aku berpuas diri hanya sebagai pendengar firman, tetapi doronglah aku untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.